Monggo Pak Usut, jika mau presentasi duluan. Assalamualaikum, Prof. Ya, Salah. ya. Ya, Ya, silakan. mohon maaf. Ya, mohon maaf. Jadi menunggu. Tadi cari sumber listrik sama koneksi internet dulu. Mungkin bisa dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut adalah presentasi terkait perancangan rumah susun tongkol dengan pendekatan konsep porositas. Yang pertama terkait latar belakang, bahwa pada tahun 2015 sudah disusun sebuah baseline bahwa untuk penyediaan kebutuhan backlog permukiman di DKI Jakarta itu adalah sebesar 302.319 unit hunian. Kemudian dalam PJMD sampai dengan tahun depan itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk membangun rumah susun dalam jangka waktu 5 tahun sebanyak 14.564 unit hunian. Sampai tahun kemarin, tahun 2022, DPRKP yang mempunyai tupoksi untuk menyediakan perumahan rakyat telah membangun rumah susun sebanyak 13.978 unit hunian. Nah, sehingga di tahun 2023 ini untuk mewujudkan apa yang sudah digariskan di RPJMD, DPRKP ini mempunyai program salah satunya untuk membangun rumah susun tongkol tahap kedua. Ini adalah lokasinya. Jadi lokasinya ada di Kota Administratif Jakarta Utara di sebelah sini. Nah, ini untuk konteks dari rusun tongkol sendiri. Jadi memang berada di Jakarta Utara, berdekatan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Berikutnya, ini adalah konteks dari lingkungan. Jadi rusun tongkol ini berada persis di tepi Kali Ciliwung. Tepi Kali Ciliwung ini berada di sebelah timur dan di sebelah utara dari lokasi. Kemudian sebelah barat side itu adalah jalan tongkol, dan di sebelah selatannya ini adalah ruko-ruko. Nah, kemudian di sebelah barat laut itu ada Museum Bahari. Berikutnya ini adalah data-data terkait rusun tongkol. Jadi batas lahan di sebelah utara ini sebenarnya ada satu strip permukiman warga Kampung Kerapu.
Kemudian di sebelah timurnya ini langsung Kali Ciliwung, di sebelah selatan kawasan pertokoan dan pergudangan, kemudian di bagian barat ini ada jalan tol, pintu air, dan museum negeri. Ini adalah foto-foto di dalam kawasan dan di sekitar kawasan. Ini sama juga kondisi dari existing, kebanyakan memang bangunan-bangunan heritage karena bagian dari Benteng Batavia, dan ada juga beberapa permukiman kampung kota. Berikutnya dari analisis topografi, rata-rata level tanahnya itu adalah di ketinggian 9,5 sampai dengan 9,8 mdpl. Jadi relatif datar, hanya terjadi perbedaan elevasi sekitar 30 cm di dalam kawasan. Berikutnya untuk informasi rencana kota, KDB-nya 55%, KLB-nya 4,46, ADH-nya 20, dan KTB-nya adalah 60. Kemudian di tabel ITBX-nya sendiri, untuk perumahan permukiman rumah susun itu diperbolehkan pada kategori terbatas. Artinya berarti boleh dibangun dengan batasan-batasan tertentu. Berikutnya untuk kajian analisis jarak bebas bangunan, direncanakan untuk ketinggian rusun ini adalah 7 lantai, karena ini juga arahan dari TACB, tim ahli cagar budaya, pada sidang pemugaran, itu dimaksimalkan hanya boleh 7 lantai, walaupun di informasi rencana kotanya dibolehkan sampai dengan 16 lantai. Nah, kemudian untuk mengukur garis bebas bangunannya, ini kira-kira ada 5,5 meter dari batas lahan. Jadi area yang bisa dibangun adalah yang berwarna hijau, dan putus hijau, sedangkan yang merah adalah batas lahan. Berikutnya, analisis terkait ketinggian bangunan. Jadi ada 3 bandara yang diproyeksikan berpengaruh terhadap site, terhadap kawasan, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Halim, dan Bandara Pondok Cabe. Tapi setelah di zoom in, setelah diteliti lebih jauh, hanya KKOP dari dari Bandara Soekarno-Hatta yang berpengaruh terhadap site, tapi itu tidak signifikan karena hanya sedikit yang terkena KKOP, yaitu di gambar yang sebelah kanan bawah. Berikutnya adalah analisis konteks heritage, bahwa site untuk rusun ini berada di dalam Benteng Batavia. Jadi ini adalah referensi-referensi terkait gambar kota Batavia tahun 1780 dan peta Jakarta tahun 1990. Ini kalau kita perhatikan ada benteng berwarna merah, kemudian ada yang yang bergambar kotak ini adalah bastion dari Benteng Batavia. Nah, untuk rusun Tongkol sendiri berada di dalam benteng ini. Nah, ini kira-kira. Jadi dari benteng yang tadi berwarna kuning, site untuk rusun itu adalah yang berwarna merah. Jadi di sini ada konteks heritage yang perlu diperhatikan. Berikutnya dari survei arkeologis yang sudah dilakukan, itu sudah ada 5 titik penggalian yang ditandai kotak, kemudian yang ditandai silang berwarna kuning ini. Dari 5 titik ini hanya 2 titik yang menandakan ada peninggalan arkeologis, yaitu fondasi dari Benteng Batavia. Kemudian yang berupa silang kuning ini tidak ditemukan peninggalan arkeologi yang signifikan, sehingga untuk pengembangan ke depannya perlu diperhatikan untuk tidak mengganggu titik yang berupa kotak ini, 2 titik ini, tapi diperbolehkan untuk membangun di area yang silang berwarna kuning ini. Berikutnya ini adalah perhitungan untuk intensitas bangunan, kemudian analisis kebutuhan fasilitasnya. Berikutnya adalah kata kunci yang perlu saya gali untuk mengembangkan desain. Pertama, bahwa bangunan Benteng Batavia ini mempunyai inner court yang dikelilingi oleh bangunan, seperti yang tadi sudah dilihat di peta Benteng Batavia. Kemudian terdapat historical axis dengan Museum Fathahillah. Nah, ini mungkin saya ulangi lagi. Jadi ini yang berwarna merah, ini adalah sumbu imajiner
historical axis dari Museum Fathahillah di selatan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di gambar paling kanan, ini adalah perkiraan bangunan di dalam benteng Batavia. Jadi kalau kita perhatikan itu ada inner court di tengah-tengah kompleks bangunan. Jadi inner court dan historical axis ini akan mempengaruhi untuk pengembangan desain. Berikutnya, pada bangunan-bangunan di dalam benteng Batavia itu terdapat bukaan-bukaan yang berbentuk persegi dan atau persegi panjang. Ini juga mungkin bentuk yang perlu untuk dielaborasi lebih lanjut, dan posisi teratur mengingat ciri-ciri bangunan kolonial biasanya seperti itu. Yang berikutnya adalah konteks terkait kampung kota, bahwa nanti ada beberapa penghuni yang merupakan warga dari kampung kota yang direlokasi. Jadi sifat ataupun kebiasaan mereka di kehidupan kampung kota ini perlu diperhatikan juga. Salah satunya adalah bahwa di dalam kampung kota itu bentuk bangunan serta elemen pengisunya tidak sama ataupun heterogen. Kemudian terdapat permeabilitas kawasan yang tinggi. Jadi biasanya kalau di kampung kota itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu relatif mudah gitu, karena ada jalan-jalan kecil yang bisa menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Berikutnya adalah lokalitas Jakarta, bahwa pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sudah menentukan salah satu motif peraturan terkait bangunan dan kawasan cagar budaya serta terkaitnya. Saya akan menggunakan konsep porositas. Jadi porositas ini dalam sirkulasi dan filtrasi terhadap lingkungan luar. Jadi ada keterkaitan dengan kawasan dan alam. Nah, ada beberapa variasi untuk membentuk konsep porositas ini. Di antaranya adalah subtraction, yaitu pengurangan, kemudian diagonal porosity, merger strong, kemudian vertical porosity, substitution, kemudian yang terakhir adalah derivation. Ini adalah dengan menaikkan atau menurunkan sesuatu. Ini menurut Kotsopoulos tahun 2007. Nah, salah satu cara untuk melihat pola dalam porositas itu adalah dengan menggunakan figure ground, yaitu kita mencari tahu tata letak sesuatu, komposisinya di dalam suatu bidang atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini mungkin foto dari bangunan di dalam benteng Batavia. Jadi kita perhatikan memang bentuknya kotak, jendela-jendelanya gitu, kemudian jarak-jaraknya juga teratur. Ini mungkin akan kontradiksi gitu kan dengan tipologi dari kampung kota yang relatif heterogen dan tidak teratur. Mungkin beberapa foto dari benteng Batavia dan gedung di dalamnya. Kemudian ini adalah implementasi yang coba saya terapkan di dalam bangunan. Yang pertama adalah dari batas lahan ini, saya offset untuk mengikuti atau mendapatkan garis sempadan dan ruang bebas. Setelah di offset, saya coba extrude untuk menciptakan massa bangunan. Kemudian massa bangunan ini saya coba subtract di beberapa titik. Salah satunya ini untuk menciptakan inner core, dan kemudian di bagian depan ini juga untuk merespon pergerakan matahari, maka bangunan saya arahkan untuk bisa menghadap ke utara dan selatan. Jadi kalau utara dan selatannya itu adalah kebetulan memang ada di sisi panjang dari site, dan barat timurnya ada di sisi pendek site. Ini juga untuk ketebalan bangunan saya cek berdasarkan efisiensi dari bangunan double loaded. Ini mungkin berdasarkan peraturan atau standar terhadap bangunan gedung. Nah, berikutnya, satu massa yang besar ini dibagi dua oleh historical axis, sehingga ada massa yang di barat dan massa yang di timur. Nah, kemudian dua massa besar ini saya subtract lagi, saya slice, saya potong menjadi beberapa bangunan yang dibagi sebagai jalur pedestrian. Ini untuk menciptakan permeabilitas sehingga terbentuk massa-massa bangunan yang lebih kecil dan aksesibilitas yang lebih fleksibel gitu, karena bisa dilalui dan bisa dicapai oleh banyak orang. Berikutnya adalah implementasi untuk figure ground dalam menyusun fasad bangunan. Jadi karena bangunannya ada 7 lantai, saya buat satu trafenya itu ada 7 tingkat, masing-masing saya bagi. Pertama saya bagi 3, karena yang A ini adalah balkon,
kemudian DC ini adalah ruangan 1, kemudian D dan E ini adalah ruangan kedua. Nah, ini kira-kira untuk susunannya mengikuti efisiensi dari bangunan gedung. Hanya di sini saya coba untuk membuat konfigurasi jendela yang acak untuk mengesankan ketidakteraturan dari kota. Jadi ada yang susunannya poinnya adalah A, C, D misalnya, kemudian ada yang A, C, E, kemudian ada yang A, B, E, dan seterusnya. Nah, dari sini saya coba membentuk sebuah figure ground. Saya menggunakan metode figure ground untuk menemukan atau menciptakan sebuah pola, yaitu motif pola gigi balang pada konfigurasi yang acak ini. Nah, kemudian untuk balkonnya ini sendiri tetap disusun teratur. Ini untuk mengejar efektivitas dan efisiensi dari utilitas dari sebuah bangunan gedung. Nah, kemudian di beberapa titik ini ada terafe-terafe yang saya rencanakan untuk jadi ruang komunal. Jadi lantai dasar ini dijadikan ruang komunal, kemudian ada beberapa titik yang ruang komunalnya ini tidak berada di lantai dasar, tapi di lantai-lantai selang-seling yang bisa diakses oleh penghuni di lantai itu, atau satu lantai di atasnya dan satu lantai di bawahnya. Nah, berikutnya ini ada implementasi dari figure ground-nya tadi. Jadi untuk modul void tadi ini mengambil modul dari jendela pada bangunan benteng Batavia yang cenderung kotak. Kemudian satu terape ini dibagi menjadi 3, balkon, kemudian ruangan A dan ruangan B. Nah, berikutnya untuk penentuan solid void-nya tadi menggunakan simulasi figure ground. Jadi ada pola-pola yang disusun agar menyerupai motif gigi balang tadi. Mungkin gigi balangnya ini tidak akan terlihat secara kasat mata gitu. Karena ini juga pola acak ini untuk membentuk ketidakaturan yang mencerminkan pola permukiman kampung kota. Nah, kemudian untuk beberapa modul ini ada yang dibuat menonjol ini sebagai aksen dan difungsikan sebagai ruang komunal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak William. Ya, presentasi yang cukup komprehensif ya, dan kata logikanya ya. Oke, sebelum memberikan komentar, mungkin ada teman-teman kita yang ingin itu Pak memberikan tanggapan, masukan atau tambahan. Ada dulu, halo. Halo, tidak ada. Ini menarik, ini harusnya banyak yang memberikan halo. Oh, udah ketawa Pak Fajar, mau memberikan komentar Pak Fajar? Ya Pak, sedikit aja Pak. Ya ini kan kalau porositas dalam arsitektur itu kan mengacu pada konsep penggunaan ruang terbuka gitu. Nah yang saya lihat di modul ini tuh artinya porositas yang teratur ya, bukan yang acak gitu ya, Kang Wildan ya. Iya, ya karena itu tadi Kang. Jadi saya membenturkan dua hal yang terkait dengan site gitu kan. Satu yang teratur karena dia konteksnya di kawasan heritage gitu. Tapi di sisi yang lain kawasan sekitarnya dan penghuni dari rusunnya ini sebagian adalah penghuni dari kampung kota gitu yang tidak teratur atau heterogen gitu. Jadi di sini saya coba untuk menyandingkan dua hal yang kontradiktif sebenarnya. Dan betul porositas itu sebenarnya bisa diterapkan juga di kawasan ya. Tapi karena ini kawasannya cenderung tertutup dalam artian dia orientasinya ke dalam ya, bukan sebuah area publik yang bisa diakses oleh orang banyak gitu. Jadi sebenarnya titik aksesnya juga terbatas. Jadi saya coba terapkan porositasnya ini ke dalam meshing sama fasad dari bangunan. Kalau yang tadi Kang Ridwan sampaikan tentang area komunal itu adalah area terbuka ya?
untuk apa? Ah, Untuk pemanfaatan seperti cahaya, udara seperti itu ya, maksudnya. ya, ya, Oh, jadi itu area terbukanya ya gitu ya. ya, Oke. Ya, hatur nuhun Kang Ridwan. ya. Jadi kalau ini kan yang di gambar 3 ini kan tidak bagian-bagian yang menonjol ini memang area yang terbuka gitu. Jadi cahaya dan udara itu bisa bersirkulasi di situ. Hmm. Berarti itu dia crossing ya, crossing ke sisi berikutnya atau dia diagonal gimana rencana? Kalau ya, kalau dari susunannya akan tidak akan berhadapan-hadapan sih. Jadi Oh karena gitu. ya mungkin saya coba sedikit gambarkan. Jadi kan kalau dari bangunannya itu sendiri kan karena dia double loading, jadi kan di sini ya sirkulasinya ada di tengah. Jadi kalau si ruang komunalnya itu di sini. Jadi sebenarnya sirkulasinya itu misalnya ada dari sini, dia ada yang ke sini mungkin ya, ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu. Jadi Nah, dia nggak kejebak ya gitu ya Kang Ridwan ya. Jadi yang ya oke. sebetulnya ada yang belum selesai Kang Fajar. Jadi Oh, saya di dalam koridornya itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya ini unit gitu ya, ini unit. Nah ini di koridornya itu saya buat lebar. Kemudian masing-masing juga ada voice-nya kalau dari denah ya. Sehingga nanti udaranya itu tidak hanya yang horizontal seperti ini, tapi juga yang vertikal dari lantai atas ke lantai bawah. Begitupun sebaliknya. Cuma ini saya belum masukin sih. oke Kang Ridwan. Hatur nuhun. Ya, sama-sama. Saya sedikit ini Pak, sedikit memberikan masukan ini Pak. Ya. Jadi kalau dari sisi apa implementasi saya memahami gitu ya, memahami kenapa memilih porositas gitu ya. Ada kaitan memang antara tadi apa konteks kawasan heritage ya, konteks kawasan kampung kota dan juga daerah apa pantai iklim dengan porositas gitu ya. Dalam implementasi saya dalam implementasinya terlihat gitu ya beberapa itu masih ada yang juga ada yang bolong. Nah tetapi di dalam argumen apa alasannya hampir tidak nampak gitu. Jadi harus ada transisi ya kenapa Bapak memilih porositas gitu ya. Tadi kan sudah menjelaskan konteks kawasannya di daerah heritage, daerah kampung kota, juga kawasan apa pinggir laut ya, sungai. Ya, nah itu hanya ketika memilih porositas itu harus dijelasin gitu ya. Mungkin dari sini Kenapa ya, dia Prof. memilih Dari porositas? slide ini ke Nah, menurut slide saya itu berikutnya ya. agak. Nah, ini di sini sudah di sini sebelumnya harusnya ada transisi Pak ya. Di sini jelas nih bahwa porositas itu mendekatkan apa mengambil apa integrasi konteks kawasan dan alam gitu ya. Pak ya. Nah, itu saya harus di situ dijelaskan dulu dari transisi dari setting site itu kepada argumen kenapa memilih porositas ya. Nah dalam desain saya sudah melihat misalnya ada historical axis kan, nah itu saya kira Bapak mengambil konteks tadi kan, konteks bangunan heritage apa Sumbu ya, Sumbu historical axis. Nah itu kan ada diambil itu ya konteks heritage itu. Yang kedua ada apa tadi gambaran fasad benteng Batavia ya, menjadikan inspirasi konteks kesejahteraan ada situ. Lalu Bapak juga tadi mengambil apa? Apa tadi ya? Yang nah justru yang saya melihat tuh begini Pak, ini porositasnya menyangkut apa tadi keterbukaan ya, banyak lubang-lubang kan porositas gitu ya. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan iklim? Itu kan dari
yang pasti panas, angin laut dan sebagainya itu gimana menyikapi itu, sementara Bapak mengambil konteks porositas ya yang sangat banyak lubangnya kan, berpori-pori kan. Itu yang saya belum melihat itu gimana, apakah ada semacam ini lagi apa namanya, kulit kedua itu ya, skin gitu ya, ya secondary skin gitu atau apa gitu ya, seperti apa gitu. Nah itu dari konteks sejarahnya ada, saya lihat konteksnya. Nah terus, nah ini kan lihat ya, ada kampung kota kan, nah itu yang kampung konteks itu kampung kotanya juga masuk gitu ya. Nah justru yang saya melihat itu konteks alamnya Pak, soal iklim gimana gitu. Nah itu mungkin yang harus dieksplor lebih lanjut. Dua hal itu aja saya kira Pak. Baik, terima kasih Mas. Ya. Oke, terima kasih. Mau lanjut giliran berikutnya. Ini seperti pengajuan dari kita. Pertemuan Prof. Baik, terima kasih Kang Wedan atas presentasinya hari ini. Untuk selanjutnya, presiden selanjutnya mungkin Pak Usup ya Pak, untuk dapat mempresentasikan tugasnya untuk waktu dan tepat dipersilahkan. Suara saya jelas nih Pak. Suaranya agak kecil Pak. Ini jelas nggak Kang Irfan? Ya, sudah cukup jelas untuk didengar. Baik. Izin Prof dan teman-teman saya untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode perancangan. Saya mengambil judul Lembulu Sunda Cikalimati. Ini konsepnya rumah deret Sunda di tengah kota. Lokasinya yaitu di bekas pembongkaran bangunan liar pada program Citarum Harum di Kota Bandung. Di mana saya konsep perancangannya dengan pendekatan kearifan lokal. Ini latar belakang untuk perancangannya. Yang pertama, tidak terpeliharanya lahan eks pembongkaran bangunan liar program Citarum Harum yang berada di Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, tepatnya di RW 10. Dan kemungkinan kalau ini dibiarkan akan muncul kembali permukiman kumuh jika tidak dilakukan penataan dan rawan digunakan aktivitas negatif. Yang kedua, Kecamatan Batu Nunggal ini termasuk kawasan kumuh di Kota Bandung sesuai dengan keputusan Wali Kota nomor 648 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bandung, terutama pada kawasan eks pembongkaran Citarum Harum, Kelurahan Binong. Yang ketiga, pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana hunian layak, terutama yang berada di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Maka sangat jelas peran pemerintah Kota Bandung untuk memfasilitasi tersedianya rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah di Kota Bandung. Yang berikutnya pada lahan eks pembongkaran Citarum Harum di Kelurahan Binong, tepatnya di Kalimati, mulai adanya aktivitas pembangunan kembali, bangun rumah tinggal semi permanen, warung, tempat parkir, tempat pembuangan sampah dan pembuangan material bekas bangunan. Yang terakhir, di sini menjadi skala prioritas untuk penataan kawasan dan penyediaan prasarana pendukung kawasan menurut rencana tata ruang wilayah Kota Bandung, Kota Bandung nomor 5 tahun 2002. Ini lokasi perencanaannya. Lokasinya di Kota Bandung, tepat di Kecamatan Batu Nunggal, Kelurahan Binong, di mana jumlah KKS existing itu
kurang lebih ada 80 kakak yang kena penggusuran bangunan liar program Citarum Harum. Luas areanya kurang lebih ada 4.700, di mana untuk Cikalimati ini lokasinya cukup strategis, berada di pusat kota yang berjarak 1,8 km ke Jalan Nasional Soekarno-Hatta dan 1,4 km dengan Rumah Sakit Pindad dan 3,8 km dekat dengan Pasar Kira Condong. Batas-batas lahan lokasi perencanaan bagian utara di sini ada permukiman penduduk, yang berikutnya ada Sungai Cikapundung. Batas sebelah timur juga sama, permukiman penduduk dan Sungai Cikapundung. Di selatan itu ada Jalan Haji Basuki 3, ini sebagai akses ke lokasi bencana. Dan bagian barat ada Jalan Utama Haji Basuki permukiman penduduk. Terkait untuk informasi lokasi perencanaan, di sini bisa kita lihat di mana lokasi lahan yang eks pembongkaran dari Citarum Harum ini lahannya lumayan cukup luas, dan ini merupakan lahan milik pemerintah Kota Bandung. Informasi lokasi perencanaan yang berikutnya, lokasi ini berada di bantaran Sungai Cikapundung. Cikalimati adalah Sungai Cikapundung yang mengering bertahun-tahun lamanya, lama-kelamaan dijadikan tempat hunian oleh penduduk sekitar dan pendatang yang berada di bantaran Sungai Cikapundung. Mereka tinggal dan membangun tempat tinggal dengan tidak memiliki izin dan surat kepemilikan hak atas tanah yang sah. Akhirnya Satgas Citarum Harum melakukan pembongkaran, dan kini lahan Cikalimati ini menjadi aset pemerintah Kota Bandung yang rencananya akan ditata menjadi ruang terbuka hijau dan atau rumah deret. Sejarah Sungai Cikapundung. Cikapundung adalah sungai yang sangat populer di Kota Bandung. Aliran sepanjang 28 km itu memotong pusat Kota Bandung di Jalan Asia Afrika, yang juga tak kalah populer. Sungai Cikapundung ini sejajar dengan Jalan Braga yang jadi ikon Paris Panjapa. Pada tahun 1960, nama sungai tersebut diabadikan dalam lagu yang dibawakan TV 45 Cikapundung. Dan pada tahun 1935 ada esai tentang sindiran Kali Cikapundung, lororoning tunggal, dua tepi jadi satu. Jelas sungai ini telah melintasi dan penting bagi tiga peradaban di Jawa Barat, yaitu prasejarah Sunda, klasik, dan masa kolonial. Total daerah wilayah Sungai Cikapundung ini 154 km persegi. Sungai itu melintasi 11 kecamatan di 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Informasi lokasi perencanaan untuk asal usul Sungai Cikapundung ini bisa kita lihat di foto hasil lapangan. Jadi dahulunya Sungai Cikapundung itu sangat lebar dan tanpa ada hunian di atas bantarannya. Tapi kondisi sekarang itu menjadi kumuh dan tidak dapat dicegah. Untuk asal-usul Sungai Cikapundung ini namanya berasal dari bahasa Sunda, ci artinya air, dan nama tanaman kapundung atau kepundung. Sungai Cikapundung berasal dari Curug Ciomas, Lembang atau hulunya di Bukit Tunggul. Ini analisa tapaknya sirkulasi pada area lokasi. Jadi area masuk ini ada jalan dengan lebar rawnya 6 meter, akses mobil dan akses motor di sekitar bantaran Sungai Cikapundung. Untuk yang kedua, analisa tapaknya, jika kita perhatikan di sini, untuk akses lokasi yang di bantaran sungai ini rawan terjadi banjir dan sering terjadi tanahnya itu roboh akibat hembusan air.
Untuk area ini dikelilingi oleh permukiman padat penduduk sehingga rawan terjadinya kebakaran. Ini analisa tapak mengenai pengaturan masa bangunan terhadap arah datangnya sinar matahari. Ini potensi dari sosial budaya Kelurahan Binong yang mendukung adanya konsep Lembur Sunda Cikalimati. Yang pertama, Kelurahan Binong ini memiliki sentra rajut. Yang kedua, wisata kuliner ala Binong, tetenong, teh telan, teh khas orang Binong, dan mie kocok Bandung ala Binong lezat dan harganya juga terjangkau. Yang berikutnya, sensasi pedo di sawah buruan saya, ada alat kesenian Sunda, ada bank sampah. Terkait untuk kajian literatur, untuk peraturan dan dasar hukum, berikut ada beberapa yang menjadi acuan atau dasar dalam perancangan Lembur Sunda Cikalimati ini. Yang pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tentang standar teknis, standar pelayanan minimal, pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Program pemerintah daerah kabupaten atau kota merupakan jenis pelayanan dasar dalam rangka mendukung penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua, keputusan Wali Kota Bandung tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bandung. Yang ketiga, Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung terkait pertumbuhan lingkungan hunian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang terakhir, dasar-dasar rumah sehat, dasarnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2017. Untuk kajian literatur sendiri, dasar-dasar perencanaan rumah sehat ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Yang kedua, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana-sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Yang berikutnya, prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Yang berikutnya, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam pengertian di atas, maka dapat dikatakan rumah sehat adalah rumah yang memungkinkan para penghuninya dapat mengembangkan dan membina fisik, mental, maupun sosial keluarga. Untuk kajian literatur berikutnya, pelaksanaan lingkungan meliputi jalan, jembatan, air bersih, telepon, jaringan air kotor, drainase, persampahan. Untuk sarana lingkungan meliputi pelayanan sosial yang terdiri dari sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pemerintahan, fasilitas sosial yang terdiri dari tempat peribadatan, tempat pertemuan, lapangan olahraga, ruang terbuka, tempat bermain, dan perbelanjaan. Ini rumah sehat sederhana dengan material kayu dan bambu dengan konstruksi panggung, ketinggian lantai minimal 75 cm dari permukaan tanah. Untuk kajian berikutnya, ventilasi jendela cukup dipersyaratkan luas jendela minimal 1/9 dari luas lantai. Ini supaya masuk udara yang segar dan sirkulasinya menerus. Yang berikutnya, letak rumah yang baik agar sesuai dengan arah matahari dari timur barat agar dapat merata.
dari jam 8 sampai jam 16 sore. Untuk kajian literatur berikutnya yaitu arti istilah lembur. Bahasa Sunda, lembur berarti kampung atau desa. Arti istilah Sunda, bahasa Sanskerta, nama lain dari Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Bahasa Kawi, air, daerah yang banyak air, tumpukan, bermakna subur. Dari bahasa Jawa, Sunda berarti bersatu, dua menjadi satu, maknanya rukun. Bahasa Sunda atau Saunda berarti lumbung, bermakna subur dan makmur. Nah, kampung Cikalimati ini diharapkan nanti banyak air, subur harmonis dengan alam dan ruang-ruang sosial untuk kerukunan warga. Ini konsep perancangan presiden saya ngambil dari Kampung Naga, Kampung Adat Sunda, di mana ada hutan keramat, permukiman, dan sumber pangan. Sumber pangan yaitu sawah, dan permukimannya dekat dengan sumber pangan yang mereka tolak. Kampung Adat Sunda ini sebagai presiden keseimbangan ekologis untuk mewujudkan lembur Sunda di tengah kota. Ini konsep perancangan yang dari mulai Kampung Adat Sunda, lembur Sunda dari sistem ekologis, permukiman dengan material lokal, sumber pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan keramat. Untuk lembur Sunda Cikalimati ini saya mengambil sirkulasi menerus agar hidup antara rumah satu dan rumah lainnya, dan materialnya mencerminkan ekspresi ketukangan dengan menggunakan material lokal, kayu atau bambu. Untuk sumber pangan di sini satu hunian harus mengelola satu kebun, di mana pagar selasar sebagai kebun bisa dimanfaatkan untuk sumber pertanian, sumber pangan bagi penghuninya. Ini konsep perancangan yang berikutnya. Yang pertama bentuknya rumahnya panggung, di mana terbagi menjadi dua zona, yaitu zona hunian dan sirkulasi dan RPH. Ruang terbuka hijau ini difungsikan juga sebagai sirkulasi, akses masuk kepada zona hunian, dan bisa digunakan juga sebagai tempat untuk menggugahkan perekonomian di sekitar kelurahan, di mana kelurahan Binong ini memiliki potensi tempat-tempat usaha-usaha yang ada di sekitar lokasi. Konsep masa bangunan panggung menjadi sebuah solusi konservasi air tanah. Selain area fungsional atau terperasan, seluruh area di bawah bangunan berupa tanah terbuka dengan sumur-sumur resapan untuk meningkatkan resapan air hujan sebagai cadangan air tanah. Di sini untuk perterasan sirkulasi menggunakan glass block sehingga berfungsi sebagai resapan air tanahnya. Mungkin itu top yang dapat saya sampaikan. Mohon masukannya dari Bapak Ibu dan Prof. Ya, silakan ada komentarnya Pak ya, teman-teman. Moga. Izin mungkin Prof. Ya, Pak Sidik. Untuk Pak Usup mungkin terkait apa yang sudah disampaikan tadi, apakah pembahasannya tidak terlalu luas gitu ya? Itu yang pertama, karena kan banyak aspek yang coba dibahas dari mulai penataan kawasannya ya, tadi ada sempat referensi terkait kampung adat, terus hutan larangan, terus nantinya yang ingin
di desain itu seperti apa? Apakah terkait dengan master plan-nya juga atau dengan termasuk bangunannya juga gitu Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan di konsep awal itu aplikasinya mungkin ya akan seperti apa gitu. Pak Usuf mungkin perlu sedikit diberikan penjelasan. Mungkin seperti itu Prof. Terima kasih Bang Sidik. Ini bentuk dengan master plan juga untuk kawasan ini karena memang saya mengambil konsep kampung adat Sunda ini dari segi konsepnya, masuk dengan bentuk bangunannya juga mengacu kepada bangunan Sunda. Di mana di sini ada pemukiman yang menggunakan material lokal, ada sumber pangan. Di sini mengharuskan satu hunian satu kebun. Mungkin nasional waktunya itu keluar kita 3 kolom itu diganti jadi 2 kolom yang terus untuk konsep rumah Sundanya di sini konsep masa bangunan panggung. Sampai sekarang belum ada opsi. Ya padahal dulu baru 2 minggu Pak Arita kerja, saya masih ingat kan saya di sini. Tapi ini Itu tukang opsi dibuat. Jadi kelihatan apa namanya dari segi pembiayaan begitu. Halo, udah? Jadi karena ini banyak yang dikonstruksi gedung banyak dalam konteks yang ini itu sekarang masih belum. Masih ada? Bapak? Enggak? Jangan baru terjadi lagi maksud saya. Karena gini Pak Usep, saya ingin sedikit ini ya komentar ya. Jadi tadi kan di kajian literatur itu soal kan itu lebih banyak bicara soal peraturan ya, standar rumah sehat. Selama itu ya bukan kajian teori ya, itu sama-sama biasa aja. Jadi Bapak harus ekspor gini Pak, ini kan Bapak akan mengambil apa penangkalan kearifan lokal ya. Kan tidak serta-merta Bapak akan mengambil apa sepenuhnya Kampung Naga itu gitu ya. Kan tidak secara naif ya mengambil semua bentuk Kampung Naga gitu ya. Ini bisa kearifan lokal kan. Akhirnya kearifan lokal tidak hanya soal bentuk kan. Ada tadi soal logisnya dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut saya itu bisa dirujuk pada teori dulu Pak. Ada teori adaptasi ya. Bisa dari apa Popot, ada teori apa transformasi ya. Jadi bisa mengambil apa unsur tradisionalitas itu dari lokal itu pada apakah sebagian, apakah keseluruhan, atau hanya elemen saja, atau apa yang fisiknya saja, simboliknya bagaimana itu ya, seperti struktur panggung kan tidak hanya soal fisik ya, tapi itu struktur aspek kosmologi kan. Nah, jadi menurut saya itu dasar-dasar teori yang belum cukup kuat, Pak. Kajian literatur itu, ya itu menurut saya menyangkut teori adaptasi, bagaimana mengambil apa kearifan lokal itu ditransformasikan menjadi arsitektur kontemporer hari ini gitu ya. Karena kan tidak secara naif mengambil begitu saja gitu. Itu Pak. Jadi kalau ya standar rumah sehat itu kan standar yang biasa gitu ya. Lalu peraturan bangunan itu kan kriteria ya tidak sebagai teori seharusnya gitu ya. Nah teorinya tolong diekspor tadi Pak, dieksplorasi tentang 2 hal tadi ya, tentang metodologi transformasinya gitu ya dari lokal dari lokalitas menjadi arsitektur kontemporer hari ini gitu ya, bagaimana masuk perumahan Sunda ya, tapi kan hari ini gitu ya arsitektur kontemporer kan. Nah, jadi bagaimana metodenya, bagaimana adaptasinya, bagaimana transformasinya gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, di samping metode soal ini saya lagi di ruang rapat. Apalagi saya terima dulu ya. Ya itu dulu aja Pak ya, bisa dipaham, bisa ditangkap ya. Baik Prof, bisa Prof, transformasi yang terkait teorinya Prof. Ya. Oke. Nah, lanjut ke yang lain. Ini nggak terdengar jelas ya. Oke, satu lagi Pak Irwan. Baik, Prof. Izin, Prof. Ada 3 orang lagi yang belum Ya. presentasi konsep, hanya belum hadir ya. di room kita. Hari ini nggak ada. Ada Pak, sisa 3 orang itu Pak Reza, Pak Abi, sama Pak Syapril. Udah saya Gimana ganti. minggu depan? Minggu depan hari terakhir kan? Minggu terakhir. Iya, Pak, seharusnya minggu depan sudah masuk pembahasan preliminary. Ya. Ya ini kepaksa mungkin Pak preliminary-nya tidak di ini, lanjut aja. Harusnya 2 kali kan presentasi ya. Iya, Karena Prof. waktunya ini mungkin minggu depan yang bertiga itu aja. Nanti kalau masih ada waktu saya ngasih lagi materi ya, apa resume lah ya terakhir. Tapi minggu depan nggak ada alasan lagi Pak. Jadi kalau mereka tidak hadir, berarti tidak dapat nilai gitu. Ya. Baik, Prof. Oke Pak. Ya untuk sebentar untuk ini di repo udah ya, udah ya kemarin. Dan Revo sudah, Pak. Udah ya. Oke, Bapak, ini saya juga ini di ruang rapat, ya, kedengaran ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dulu sampai sini. Minggu depan tolong dikasih tahu nih 3-3-nya harus hadir ya, karena tidak ada kesempatan. Nanti minggu terakhir karena tidak lagi giliran untuk prelim ya kita inilah diskusi resume terakhir aja atau nanti saya ngasih materi lagi. Itu ya, Iva. Baik, Ya. Oke, Berarti Pak. tidak ada presentasi prelim ya, Prof, atau bagaimana? Iya, tidak ada Pak, nanti percaya aja Pak, kalau prelim Bapak sudah ini karena semua sebagian profesional ya. Yang penting boleh perbaiki konsepnya aja. Ya. Oke. Baik. Tapi tugasnya tetap sampai prelim, Pak. Tugasnya sampai prelim. Ya. Oke. Oke, Bapak. Untuk sementara pertemuan hari ini diakhiri sampai sini dulu. Karena saya juga lagi rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof.